Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga selalu sehat dan terus bersemangat. Dan pemirsa tentunya apa kabar Indonesia siang hari ini hadir bersama Rehana dan juga Nadila, yang mana kita akan menghadirkan sejumlah kabar-kabar menarik dan penting untuk Anda. Kita ada kabar apa aja, Reh? Nah, ini mungkin ya, kita juga ada kabar duka karena ada kasus bunuh diri yang terjadi di Mataram. Nanti kita akan hadirkan dialognya terutama dari pihak keluarga, sebetulnya bagaimana keseharian dari korban ini. Kemudian juga ada yang viral ini, Nadila, ada perempuan ladang ganja. Nanti kita juga akan hadirkan bagaimana dialognya. Tapi sebelum itu kita ke informasi pertama dulu, pemirsa. Bencana longsor di Garut, Jawa Barat rekam kamera warga. Meski tak ada korban jiwa pemirsa, namun insiden ini merusak rumah. Dan pemirsa, longsor juga terjadi di Toraja, tepatnya di Dusun Kalimbuang, Lembang Benteng, Kado, Kecamatan Kapalap. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, yang tentunya ini menjadi sorotan di hari ini, di mana Undang-Undang baru TNI hari ini resmi diketok palu oleh DPR. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengucapkan terima kasih kepada DPR. Sementara Ketua DPR Puan Maharani menegaskan bahwa Undang-Undang baru TNI tersebut tetap tunduk pada supremasi sipil. Pemirsa, usai pengesahan Undang-Undang TNI, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan masyarakat tak perlu khawatir akan duifungsi militer Indonesia. Ia mengatakan hal-hal yang dicurigai tidak akan terjadi, dan berikut pemirsa pernyataan selengkapnya. Dan untuk mengetahui situasi terkini pemirsa terkait dengan Undang-Undang baru TNI, kami sudah terhubung dengan reporter TV One, Yohanes Leonardo, yang sudah siap mengabarkan. Kita juga akan memperbarui informasi tentang tewasnya 3 polisi oleh oknum TNI sesaat lagi. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Diduga mabuk, seorang pemuda tega menganiaya mantan kekasihnya dengan senjata tajam lantaran pemirsa enggan untuk diajak menjalin hubungan kembali. Akibat kejadian ini pemirsa, korban menderita luka di bagian lengan hingga harus mendapatkan perawatan di puskesmas terdekat. Kita ke kabar lainnya pemirsa, Kapolda Lampung menyebut kemungkinan bertambahnya tersangka kasus penembakan 3 anggota polisi saat membubarkan judi sambung ayam di Waikanan. Pemirsa, informasi terbaru dari kasus 3 anggota polisi yang gugur ditembak oknum TNI, kita sudah bergabung dengan Leo Chandra yang berada di Mapolda Lampung. Leo, adakah kabar terbaru yang bisa Anda kabarkan kepada kami saat ini? Silakan. Iya, Nadila, Rehana, dan juga pemirsa. Baik, penyidikan nampaknya masih terus dilaksanakan. Terima kasih Leo Chandra atas laporan Anda langsung dari Lampung. Dan pemirsa, kita beralih ke kabar lainnya, di mana seorang oknum anggota polisi dibebas tugaskan sebagai Kapospol setelah dilaporkan telah melakukan pelecehan seksual ke seorang gadis usia di bawah umur di Sika, Nusa Tenggara Timur. Pemirsa, seorang ASN bunuh diri dan diduga ini diperas oleh oknum dari polisi. Lalu bagaimana peristiwa tragis ini bermula? Dialog yang akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, duka masih menyelimuti rumah Rizkil Watoni, pria yang bunuh diri karena dugaan pemerasan oknum polisi atas kasus dugaan pencurian telepon genggam yang membelitnya. Pemirsa, seorang aparatur sipil negara atau ASN di Lombok Utara bernama Rizkil Wahtoni nekat mengakhiri hidupnya lantaran diduga kuat mengalami stres berat usai menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Rizkil disangka pemirsa mencuri handphone milik seorang pegawai minimarket di Kecamatan Kayangan. Dan Rehana dan juga pemirsa, benarkah ada dugaan pemerasan dan juga intimidasi terhadap Rizkil dalam kasus ini? Untuk membahasnya, kita sudah terhubung bersama dengan orang tua korban, Pak Nasrudin, dan juga sudah bergabung di studio TV One, ada Pak Reza Indragiri, psikolog forensik. Selamat siang Bapak-Bapak, dan kami akan bertanya terlebih dahulu. Pak Nasrudin. Waalaikumsalam. Oke, Pak Nasrudin, kami turut berduka sedalam-dalamnya atas meninggalnya anak Bapak. Dan mohon maaf Pak, mungkin Bapak bisa menceritakan bagaimana Pak awal mula peristiwa hingga anak Bapak ini nekat Pak untuk mengakhiri hidupnya. Ya, itu awal mulanya seperti yang Ini sosok Rizkil sehari-hari seperti apa, Pak?
biasa-biasa saja, Bu. Tidak ada tanda dia ceria. Reza, Pak Reza kita sudah dengar bersama-sama bagaimana kronologi yang diceritakan oleh ayah dari korban itu sendiri. Ini menurut Bapak, apakah orang yang mengalami stres satu-satunya alasan, Pak? Ya, selama ini kita salah satu ilustrasi bahwa seseorang bisa mengambil. Yang kita juga tentunya akan bertanya lagi kepada pihak keluarga. Ini ada informasi keluarga pemerasan yang dilakukan ini seperti apa, Pak? Betul, Bu. Ada. Dia memintai anak saya uang kebutuhan. Ini bagaimana proses hukum yang sudah berlangsung di sana, Pak? Apa perkembangannya? Perkembangannya untuk sementara ini biasa-biasa saja. Ini bersama juga dengan Pak Reza Indragiri, tapi pemirsa jangan kemana-mana, apa kabar Indonesia yang akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Tentunya kita juga masih akan terus mendalami kasus ini dan kita juga akan ajak Anda kembali untuk bergabung dengan narasumber. Ada Pak Nasruddin selaku keluarga korban. Bapak, ini tadi kita sempat terputus, mungkin iklan jeda terlebih dahulu. Tapi Pak, ini untuk lebih mengetahui bagaimana kasus ini, Anda mungkin bisa dijelaskan Pak kepada kami bahwasannya ini ada pemerasan dari oknum pihak kepolisian. Apakah ada buktinya Pak yang dimiliki? Nah, ini nanti ada pamannya yang akan lebih tahu, yang lebih detail, yang lebih dari yang mengawal dia dari sejak proses, Bu. Ini ada pamannya. Jadi dari mulai. Mas Reza, ini melihatnya seperti apa? Karena kan ada perubahan sikap ya dari korban ini. Silakan. Saya justru ingin satu, cek apakah kepolisian Hingga membakar Mapolsek Kayangan. Mungkin Anda bisa jelaskan terkait hal ini. Terkait apa, Mbak? Masa yang akhirnya bertindak hingga membakar Mapolsek, Pak. Ya. Masa warga di sini langsung panik ketika Yang memang dia dikenal baik oleh kalangan masyarakat sehingga mereka pun bertindak. Baik, terima kasih Pak Reza dan juga tadi ada Pak Nasruddin. Kejadian ini juga tidak terulang lagi ya Nadila dan juga Pak. Keadilan semoga bisa dirasakan oleh pihak keluarga. Terima kasih Bapak-bapak. Dan pemirsa, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengklarifikasi atas beredarnya berbagai video temuan ladang gajah. Kami hadirkan informasi sampai kami. Pemirsa, penemuan ladang ganja di kawasan wisata Bromo ternyata merupakan temuan dari pihak kepolisian pada September 2024 lalu. Lantas seperti apa pemirsa fakta seputar ladang ganja tersebut? Kami sudah terhubung dengan Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Bapak Rudi Janta Cahya Purnama. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Baik, Pak Rudi Janta, ini tentunya publik sedang viral begitu ya membicarakan mengenai hal ini. Tapi Pak, ini untuk lebih spesifiknya sendiri, lokasinya ini sebetulnya ada di mana, Pak? Seperti yang sudah kita ada kemungkinan untuk titik-titik yang lain di sekitaran area tersebut ditanami tanaman ini juga atau seperti apa, Pak? Yang pasti pada saat itu kita sudah Hubung bersama kami dan menceritakan bagaimana kronologi selengkapnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih, Pak. Iya, baik pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Sore nanti Timnas Indonesia akan menjalani laga untuk menentukan lawan Australia dalam lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan pemirsa, jika mampu mencuri poin, maka jalan menuju Piala Dunia 2026 akan semakin terbuka lebar bagi skuad Garuda. Akankah Indonesia bisa menahan laju Australia? Lalu pemirsa, bagaimana suasana jelang laga Timnas Indonesia melawan Australia langsung di Sydney Football Stadium? Kita tanyakan langsung kepada rekan kami, Jasmine Rahmadi, yang sudah siap mengabarkan untuk Anda. Jasmine, bagaimana suasana di Australia dan tentunya kita berharap agar Indonesia bisa menang. Kamu berapa skornya? Ya, sama kayak kamu kemarin, tetap 2-0. Oke, terima kasih. Dan pemirsa, tentunya ya, sejumlah kabar penting menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda saat lagi. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau kegiatan bakti kesehatan di PT Tahung Hung di Kabupaten Brebes.
Pemirsa, hingga kurang lebih 10 hari menjelang Lebaran, Satlantas Polres Bojonegoro, Jawa Timur masih menemukan jalan raya jalur nasional. Dan informasi tadi juga sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, saya Rehana Mezia. Dan saya Nadila Saleh, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.